Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompak 2 akan mempresentasikan tugas 4 tentang perlawanan rakyat di berbagai daerah pada abad ke-19 awal. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramanda. Perkenalkan, nama saya Melita Levina Andani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Nur Salim. Perkenalkan, saya Syakira Pujianti. Perkenalkan, nama saya Diah Saudati Sabta. Perlawanan Pattimura di Maluku 1817. Awal abad ke-19 menjadi masa sulit bagi rakyat Maluku. Walau VOC bubar pada tahun 1799, penderitaan rakyat tidak berakhir. Pemerintahan kolonial Belanda melanjutkan monopoli perdagangan rempah-rempah dengan aturan ketat. Rakyat hanya boleh menjual pala ceki dan fuli kepada pemerintah Belanda dengan harga yang sangat rendah, sementara kebutuhan pokok mereka justru dijual dengan harga tinggi. Pajak yang mencekik, kerja rodi di perkebunan dan benteng, serta perbatasan kebebasan pedagang membuat kehidupan rakyat Maluku kian terhimpit. Di tengah tekanan ini muncul seorang pemimpin karismatik bernama Thomas Motulsi, atau lebih dikenal sebagai Kapitan Pattimura. Ia adalah mantan prajurit Knell yang pernah mendapatkan pelatihan militer modern. Keahliannya dalam strategi perang menjadikannya tokoh sentral dalam mengorganisir perlawanan rakyat. Ketika situasi semakin memanas pada awal 1817, Pattimura bersama pada Kapitan Maluku merencanakan serangan besar. Target utama adalah benteng Durstede Siparua, pusat kekuatan Belanda di wilayah itu. Pada 14 Mei 1817, ribuan rakyat bersenjata tombak, parang, dan senapan hasil rampasan menyerbu benteng. Serangan ini sukses besar. Benteng jatuh ke tangan rakyat. Residen Johannes van den Berg beserta keluarganya terbunuh dan Belanda kehilangan kendali di sebagian Maluku Tengah. Strategi Pattimura tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga memanfaatkan dukungan luas dari rakyat desa. Ia menggunakan sistem komando yang terdesentralisasi. Para kapitan lokal memimpin pasukan di wilayah masing-masing, sehingga perlawanan tetap berjalan meski komunikasi terputus. Namun, keunggulan senjata dan pasukan bantuan Belanda dari Ambon membuat situasi berbalik. Setelah serangkaian pertempuran sengit, Pattimura tertangkap pada Desember 1817. Ia diadili dan dijatuhi hukuman melalui gantung. Meskipun perlawanan dipadamkan, semangat Pattimura menjadi simbol keberanian rakyat Maluku melawan penindasan. Perang Diponegoro di Jawa 1825 sampai 1830. Di tanah Jawa, ketegangan antara Keraton Yogyakarta dan pemerintah kolonial semakin tajam. Salah satu penyebabnya adalah campur tangan Belanda dalam urusan internal keraton. Mulai dari penentuan jabatan, pembagian tanah, hingga urusan adat. Selain itu, rakyat menderita akibat sistem pajak tanah yang memberatkan dan proyek pembangunan infrastruktur. Belanda sering mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Puncak kemarahan Pangeran Diponegoro terjadi ketika proyek pembangunan jalan melintasi tanah makam leluhurnya di Tegal Rejo. Tanpa izin, baginya ini bukan sekedar persoalan tanah, tetapi penghinaan terhadap kehormatan keluarga dari kedaulatan Jawa. Pada 20 Juli 1825, Diponegoro mengibarkan panji perlawanan. Diponegoro memahami bahwa melawan Belanda secara terbuka di medan perang besar akan merugikan, karena mereka memiliki senjata api modern dan pasukan terlatih. Oleh karena itu, ia menerapkan taktik gerilya. Pasukannya bergerak cepat dari satu desa ke desa lain, menyerang garnison kecil, memutus jalur logistik, lalu menghilang di hutan, perbukitan, atau pemukiman yang mendukung. Perang ini
meluas ke hampir seluruh Jawa Tengah dan bagian Jawa Timur. Banyak bangsawan dan ulama bergabung, sehingga perang memiliki dimensi politik dan religius sekaligus. Bagi Diponegoro, perjuangan ini adalah perang suci untuk membela agama, tanah air, dan martabat bangsa. Belanda kewalahan menghadapi perang yang panjang dan mahal. Mereka pun kemudian menerapkan strategi benteng Strelchal, membangun jaringan benteng kecil di seluruh wilayah, mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro, dan memutus hubungan dengan desa pendukung. Pada 28 Maret 1830, melalui tipu muslihat perundingan di Magelang, Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu ke Makassar hingga wafat pada 1855. Meskipun berakhir dengan kekalahan, perang Diponegoro menelan korban besar di pihak Belanda dan menjadi salah satu perlawanan terbesar dalam sejarah kolonial di Jawa. Perang Padi di Sumatera Barat 1803 sampai 1838. Perang Padi bermula dari konflik internal antara dua kelompok di Minangkabau. Kaum Padi yang terdiri dari ulama-ulama Pekanbaru sepulang dari Mekah ingin menerapkan ajaran Islam yang lebih murni, memberantas judi, sabung ayam, minum arak, dan adat yang dianggap bertentangan dengan syariat. Sementara itu, kaum adat mempertahankan tradisi Minangkabau yang mengutamakan hukum adat dan sistem matrilineal. Pertentangan ini berlangsung sengit sejak 1803. Di tengah konflik, Belanda melihat kesempatan. Pada 1821, kaum adat meminta bantuan Belanda untuk melawan kaum Padi. Awalnya, Belanda berpura-pura membantu, tetapi tujuan sesungguhnya adalah menguasai Minangkabau. Perlahan, rakyat menyadari bahwa kehadiran Belanda justru memperburuk keadaan. Tuanku Imam Bonjol, pemimpin karismatik kaum Padi, mengajak kaum adat bersatu melawan kolonial. Perang berubah menjadi perlawanan rakyat Minangkabau melawan Belanda. Medan Sumatera Barat yang berbukit dan berhutan lebat dimanfaatkan maksimal. Kaum Padi membangun benteng-benteng pertahanan di perbukitan dengan benteng Bonjol sebagai pusatnya. Strategi mereka menggabungkan pertahanan statis di benteng dan serangan kira terhadap pasukan Belanda. Belanda memerlukan waktu hampir 2 dekade untuk mematahkan perlawanan ini. Pada 1837, setelah pengepungan panjang benteng Bonjol jatuh, Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu ke Lotak, di mana beliau wafat pada 1864. Perang Padi resmi berakhir pada 1838, meninggalkan luka dalam namun juga teladan persatuan dan menghadapi penjajahan. Poin-poin kunci perlawanan awal abad ke-19. Ciri umum: biasanya perlawanan terjadi di berbagai daerah secara meluas, dipimpin tokoh ulama, Imam Bonjol Diponegoro, atau bangsawan Diponegoro dan Pattimura. Muncul sebagai reaksi atas meningkatnya agresi Belanda setelah VOC bubar. Latar belakangnya, penindasan ekonomi seperti monopoli rempah, pajak tinggi, campur tangan politik dalam urusan kerajaan, penghinaan terhadap nilai budaya dan agama. Tokoh utamanya yaitu Kapitan Pattimura dari Maluku, Pangeran Diponegoro dari Jawa, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat. Strategi perlawanannya: serangan langsung dan perebutan benteng oleh Pattimura, gerilya cepat, mobilitas tinggi di Diponegoro, pertahanan benteng alam, dan serangan balik dari Padi. Hasil akhir: semua perlawanan berhasil dipadamkan. Belanda memperkuat kekuasaan di masing-masing wilayah. Semangat juang para tokoh menjadi inspirasi pejuang kemerdekaan di abad ke-20. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada salah kata dan pembawaan yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.